Posisi berada di lokasi tambang PT NPR. Kabut menyelimuti suasana. Nah, posisi tambang PT NPR perbatasan Kalteng Kaltim. Oke, Anda sudah melihat. NPR adalah sebuah investasi yang bergerak di bagian tambang batu bara yang baru beberapa bulan ini beroperasi di wilayah Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara. Tepatnya di perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur yang hasil galian tambangnya diangkut ke Kutai Barat Kaltim. PT NPR diketahui adalah grup dari PT ITM dan PT Barinto Eka Tamabek yang sistemnya mampu membuat para petani lokal peladang menjerit akibat manajemen PT NPR Nusa Persada Resources diduga memberi suap 2 oknum kepala desa Karendan dan kepala desa Muara Pari hingga lahan kelola diobrak-abrik tanpa izin pemilik. Adapun kejadian kesepakatan pemberi dan penerima suap diketahui terjadi di kantor Mapolres Barito Utara dan dalam berita acaranya malah disaksikan oleh oknum Kapolres dan Kapolsek Kecamatan Lahei. Atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi suap, Kison selaku Ketua DPP Organisasi GPD Alur Barito yang juga adalah bagian dari pengelola lahan dan selaku kuasa dari para pengelola lahan lainnya terpaksa mengambil sikap untuk melaporkan ke Kejaksaan Negeri Barito Utara. Kami melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi, suapan, pemberian suap, yaitu yang dilakukan oleh pimpinan manajemen PT IDL Nusa Persada yang beroperasi sekarang di wilayah Desa Karendan dan hasil pemberian tambangnya diangkut ke Kalimantan Timur. Nah, ada temuan ini kami memiliki bukti dugaan suap yang dilakukan oleh 3 orang dari manajemen PT NPR terhadap 2 kepala desa yang ada di Kabupaten Barito Utara yang melibatkan 2 orang oknum Kapolres Kabupaten Barito Utara dan Kapolsek Kecamatan Lahei. Karena sebagaimana yang kami temui bahwa kejadian perencanaan suap itu terjadinya di Kapolres Kabupaten Barito Utara dan secara jelas di situ ada tertulis bahkan disaksikan oleh oknum Bapak Kapolres dan Kapolsek. Nah, jadi jumlah suap yang kami ketahui yaitu senilai 4.750.000.000. Nah, sedangkan di sana kondisi lahan masyarakat itu digarap dengan semena-mena tanpa ganti rugi, tanpa pembayaran atau tanpa pemberian variasi karena uangnya itu tidak sampai karena memang di berita acara yang terjadi sebagai kesepakatan mereka itu tidak ada kata-kata bahwa uang 4.750.000 itu dibagikan kepada pengelola lahan, melainkan dibagikan ke 2 kades. Nah, terkait dengan kondisi lahan saat ini kami sangat mengalami kerugian karena sudah puluhan hektar lahan kami digarap tanpa seizin dan sebagiannya ini terancam akan musnah. Nah, sedangkan di sana itu sangat jelas sebelum adanya PT NPR, di sana banyak pemukiman masyarakat dan kami lebih duluan mengelola lahan di sana dan kami sangat mengetahui siapa yang pengelola sebenarnya yang ada bersama-sama kami. Nah, siapa yang bukan pengelola. Nah, sedangkan yang kami ketahui pada saat itu kepala desa Muara Pari
itu tidak pernah kami mengetahui adanya mengelola lahan di sana. Jadi kami tidak pernah menemui beliau, tidak pernah mengetahui adanya gelukar beliau di sana, sehingga pada ketika adanya PT NPR masuk di situ, diskenariokan bersama-sama, sepertinya mereka mengklaim membuat huru-hara supaya lahan itu ada yang mengatakan disengketa karena masuk wilayah desa Muara Pari, padahal di sana sudah penuh dengan lahan kelola. Adapun sebagian ini sangat juga menyangkut kerugian negara, karena yang kami ketahui sebagian lahan di sana berbentuk hutan produksi, hutan HP, perusahaan yang bekerja di bagian kehutanan atau HPH, Wiki. Nah, jadi mereka selain dari menjual lahan masyarakat, mereka diduga menjual belikan hutan negara. Nah, jadi itu kenapa kami mengambil langkah untuk melaporkan ini ke pihak penegak hukum atau pihak kejaksaan. Nah, terkait ada satu orang lagi yang turut serta kami laporkan, yaitu salah satu anggota DPRD di Kutai Barat. Nah, di sana selama beberapa tahun kami mengetahui beliau tidak ada mengelola lahan. Nah, sekalipun ada, itu pada ada jajaran 4 pondok yang di daerah pinggiran sungai itu di luar area yang 190. Nah, makanya beliau pada berita acara di Kapolres itu tidak mau menandatangan berita acara, tetapi kami menemukan bukti yang dikirim oleh beliau sendiri juga. Beliau adalah bagian dari penerima uang diduga suap itu. Nah, jadi kami sangat berharap bagaimanapun pihak kejaksaan untuk dapat memproses laporan kami ini dan serta memberikan kejelasan hukum, bahkan perlindungan hukum terhadap kami kuasa pelapor dari rekan-rekan pengelola lahan di sana. Nah, jadi dan untuk tindak lanjut masalah ini, karena adanya keterlibatan oknum dari anggota kepolisian, ini perlu kami sampaikan laporan ini ke tingkat yang lebih lanjut atau tingkat Propam bahkan Mabes Polri. Nah, karena kami sangat menyayangkan kejadian ini yang sebetulnya pihak oknum anggota lembaga kepolisian menjaga sikap, jangan sampai seperti bukti yang ada tertulis di situ bahwa ada kesepakatan yang kami anggap suap itu di berita acaranya dibuat dan disaksikan di Kapolres Barito Utara. Nah, jadi ini yang sangat disayangkan sama sekali. Terus untuk laporan sudah diserahkan ke? Untuk laporan sudah diserahkan pada hari ini tadi, dan kebetulan kami karena Pak Kejarinya ini lagi ada kegiatan, lagi ada tamu, kami akan menceritakan, akan bertemu dengan Pak Kejari sebagaimana kesepakatan tadi pada hari yang berikutnya. Tambahan bahwa atas kejadian ini, kenapa kami Perkirakan kerugiannya berapa? Melaporkan ini karena pertama kerugiannya mengalami angka yang jelas, yaitu senilai 4 miliar 750 juta, dan kami ada menemukan bukti-bukti bahwa ada juga sebagian uang yang disalurkan atau diberikan atau diterima oleh pihak oknum Kapolres atau oknum kepolisian Barito Utara. Nah, jadi ada bukti-buktinya di sini. Nanti dan keterkaitan dengan permasalahan juga, kami selama ini sudah mengonfirmasi ke semua pihak. Nah, pertama dengan Pak Hirung,
bahwa mereka beliau menjelaskan bahwa lahan itu sudah dibayar semua sesuai dari dengan pihak perusahaan. arahan Pak Kapolres itu dari pihak perusahaan